Selamat pagi, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Ivan. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 5, jadi saya izin mulai pertemuan pada pagi hari ini. Nanti kalau untuk yang berhalangan hadir, nanti kami akan share juga untuk rekaman kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya membuka di dalam doa. Doakan saya pimpin dalam yang Kristiani. Bagi yang lain dapat menyesuaikan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul walaupun tidak secara langsung melalui Zoom. Kami menyerahkan kegiatan hari ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar saya izin share screen. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat Pak Ivan. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi untuk pagi hari ini akan ada sedikit sosialisasi terkait dengan kuesioner proses belajar mengajar atau kuesioner PBM. Kuesioner ini biasanya dibuka setiap semester satu kali untuk seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah di setiap program studi. Nah, memang survei PBM ini penting karena melalui survei PBM ini kita memperoleh feedback langsung dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran di kampus di Maranatha. Nah, hasil survei ini juga dapat membantu fakultas dan program studi untuk menilai kualitas pelaksanaan pembelajaran secara berkala. Data yang terkumpul ini harapannya menjadi dasar evaluasi, perbaikan, dan pengambilan keputusan akademik di program studi dan juga fakultas. Nah, untuk itu sebetulnya kita perlu partisipasi responden yang tinggi karena ini sangat menentukan validitas dan keterwakilan dari hasil survei. Nah, tetapi dari LPAA kami mencoba meninjau bahwa survei PBM ini survei pengisinya masih rendah begitu ya respondennya. Kami mencoba mengecek dari berbagai prodi, dari berbagai fakultas. Di sini kami samarkan nama program studinya. Ini data yang kami peroleh dari semester ganjil lalu, semester ganjil 2526. Ini kita ambil contoh ya di prodi A ini yang isinya di bawah 50% peserta kelas itu ada 58% mata kuliah ya, 7 dari 12 mata kuliah. Bahkan ada dua program studi yang pengisi kuesioner PBM-nya itu, survei PBM-nya itu sama sekali tidak ada yang lebih dari 50% peserta kelas untuk seluruh mata kuliah yang dibuka di prodinya. Nah, untuk itu kami melihat perlu dilakukan penyesuaian dalam survei PBM ini untuk meningkatkan jumlah responden surveinya. Selain yang kami lakukan juga, kami berharap dari Bapak Ibu PJS, dosen-dosen mata kuliah, dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk aktif semuanya mengingatkan untuk bisa melengkapi survei ini. Baik dari PJS mengingatkan ke dosen pengampu, nanti dari dosen pengampu juga mengingatkan mahasiswa di dalam kelasnya, nanti mahasiswa satu sama lain juga bisa saling mengingatkan. Karena kembali lagi tadi jumlah respondennya yang cukup itu akan apa ya lebih valid ya untuk ditindaklanjuti oleh prodi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran di program studinya masing-masing nanti. Nah, ini adalah beberapa hal yang kami coba lakukan. Jadi, kami melihat sebelumnya instrumen dari survei PBM ini pertanyaannya jumlahnya eh, terlalu banyak ya. Jadi sebelumnya itu ada 28 butir pertanyaan untuk setiap mata kuliah, untuk setiap dosen begitu ya. Jadi kalau misalkan
dia mengontrak mata kuliahnya cukup banyak, jadi cukup banyak juga pertanyaan yang harus dijawab dan cukup memakan waktu. Saat ini instrumen tersebut sudah kami sederhanakan berdasarkan hasil studi banding juga dengan eh, universitas-universitas lain menjadi 10 butir pertanyaan. Yang detailnya ada 9 pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka untuk setiap mata kuliah dan setiap dosen, sehingga lebih ringkas dan memudahkan mahasiswa dalam pengisian. Jadi nanti kalau di mata kuliah yang diikuti oleh satu orang mahasiswa diampu oleh tim teaching sebanyak 3 orang misalkan, berarti nanti mahasiswa tersebut akan mengisi 3 kali untuk mata kuliah tersebut untuk 3 dosen yang berbeda seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Lalu untuk yang poin kedua, ini juga kami mendapatkan masukan. Jadi sebelumnya di survei PBM ini, kalau mahasiswa belum mengisi, nanti mahasiswa itu tidak dapat melihat nilai akhir pada akun mahasiswa di Maranatawan. Nah, tetapi nilai itu masih dapat dilihat melalui akun parent portal. Kami menerima laporan juga ada beberapa mahasiswa yang jadinya melihat nilainya meminjam akun parent portal dari orang tua masing-masing. Nah, itu kami mendapat masukan tersebut sehingga untuk saat ini ketentuan tersebut disesuaikan. Jadi apabila mahasiswa belum mengisi survei PBM di waktu yang ditentukan, nanti nilai akhir tidak dapat dilihat baik di akun mahasiswa maupun di akun parent portal. Seperti itu. Nah, kemudian hari ini saya izin menegaskan kembali bahwa survei PBM itu bersifat rahasia. Jadi survei PBM ini bersifat anonim. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi yang ikut Zoom hari ini perlu kita ketahui bahwa identitas kita pada saat mengisi survei PBM itu tidak diketahui bahkan oleh kami di LPAA maupun oleh tim dari SPM yang memegang survei ini maupun dari tim IT yang membantu apa ya upload begitu ya pertanyaan-pertanyaan survei ini di Maranatawan itu kami tidak ada yang tahu begitu ya siapa yang mengisinya dan isiannya seperti apa untuk per orang itu tidak ada karena yang ditampilkan itu agregatnya jadi yang sudah terolah jadi identitas mahasiswa tidak ditampilkan ke dosen pengampu mata kuliah maupun ke kami seluruh tim yang terlibat terkait dengan survei PBM. Jadi mahasiswa silahkan memberikan masukan, memberikan penilaian secara jujur dan objektif tanpa khawatir berdampak pada hubungan akademik maupun nilai dengan dosen yang diberikan penilaian. Kami berharap melalui pertemuan hari ini kita diingatkan juga ya untuk seluruh mahasiswa bisa mengisi survei PBM ini di setiap semester, baik di semester ini maupun semester yang akan datang. Harapannya setiap mata kuliah itu bisa mendapatkan responden eh, kalau saya pribadi inginnya sih 100% ya untuk setiap mata kuliah supaya valid. Tapi mungkin untuk awal kita targetkan supaya setiap mata kuliah bisa mendapatkan responden lebih dari 50% peserta kelas. Nah, kemudian tadi ya dosen juga tidak dapat mengetahui siapa yang mengisi survei, dosen juga tidak bisa mengetahui eh, PJS, Kaprodi, wakil dekan, dekan, baik kami di LPAA maupun di SPM dan di Direktorat Sistem Teknologi Informasi semuanya juga tidak dapat mengetahui isian orang per orang dan identitasnya. Karena hasil yang ditampilkan itu bersifat agregat yaitu data yang sudah diolah. Jadi saya tegaskan kembali survei PBM ini tertutup dan bersifat anonim, jadi tidak perlu khawatir untuk mengisi dengan sejujur-jujurnya dan seobjektif mungkin. Kemudian informasi terkait dengan survei PBM untuk 3 program studi yang saya sebutkan yaitu sarjana kedokteran, profesi kedokteran dan profesi dokter gigi. Ini mahasiswa dapat mengisi survei PBM pada tautan QR di samping. Karena untuk 3 program studi ini metode pembelajaran dan kurikulum yang disetting di Maranatawan masih menggunakan KBK, jadi bisa
mengisi di link berikut. Nah, untuk program studi lainnya yang belum saya sebutkan, itu dapat mengisi survei PBM di onemaranatha.edu. Nah, untuk survei di semester genap ini akan dibuka 15 Juni hingga 20 Juli tahun 2026. Catatannya untuk diperhatikan untuk prodi dan fakultas supaya mahasiswa bisa mengisi survei proyek pendidikan yang terkait itu harus aktif. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pengisian survei. Yang pertama, masuk sebagai mahasiswa untuk mahasiswa kemaranatawan. Kemudian bisa menginputkan NRP dan passwordnya untuk akun masing-masing dan klik masuk. Kemudian nanti bisa pilih menu mahasiswa, Maranatha Survei, kemudian pilih SPBM. Kemudian nanti ada pilihan-pilihan yang perlu diisi, yaitu periode surveinya kapan, program studinya apa, kemudian proyek pendidikannya apa, lalu mata kuliah yang ingin dinilai dan dosennya. Nanti selanjutnya ada daftar pertanyaan berikut. Ada 9 pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka untuk diisi. Nanti kalau sudah yakin dengan isiannya bisa langsung klik submit. Nanti kalau ragu-ragu bisa klik tombol reset, nanti akan terhapus semuanya dan bisa mengisi dari awal. Nanti di sini ada pertanyaan tertutup, 9 pertanyaan tertutup dengan 4 skala Likert dari yang paling rendah itu kurang setuju sampai sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. Lalu ada pertanyaan terbuka untuk memberikan saran ya. Jadi nanti silakan bisa memberikan saran untuk mata kuliah terkait. Nah, nanti kalau rekan-rekan mahasiswa belum mengisi survei, nanti Anda tidak dapat melihat nilai mata kuliah tersebut baik di akun Anda sebagai mahasiswa maupun di akun parent portalnya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk setiap mahasiswa, kami sangat meminta keterlibatan Anda untuk membantu memberikan feedback ya, supaya setiap masukannya bisa menjadi masukan bagi pembelajaran di program studi dan fakultas untuk lebih adil, lebih baik, dan lebih bermakna. Baik, mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, boleh disampaikan melalui kolom chat atau bisa raise hand. Saya persilahkan. Boleh Pak David, langsung saja Pak. Boleh open mic atau open cam juga boleh. Kalau kalau dimungkinkan ya. Oke, selamat pagi Pak Ivan. Terdengar ya Pagi Pak, suara ya saya? terdengar Pak ya. Silahkan Pak. Ya, mohon izin ya, tidak on cam dulu. Nah, Pak Ivan ingin bertanya tadi terkait survei PBM ya. Karena kan untuk sekarang ini kebetulan kan di prodi kami itu banyak sistemnya tim teaching ya. Jadi satu mata kuliah itu dimungkinkan untuk diampu oleh lebih dari satu dosen begitu. Biasanya rata-rata dua dosen sih ya. Nah, itu memang kalau di kami sebenarnya cukup mudah ya pembagiannya itu biasanya satu dosen akan mengampu sampai UTS, nanti satunya lagi itu setelah UTS ya berarti sampai UAS begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah di survei PBM tadi itu dimungkinkan untuk kita bisa tahu gitu Pak Ivan hasil atau isian survei yang diisi oleh mahasiswa itu sebenarnya ditujukan ke dosen yang mana begitu. Karena kemarin rasanya saya pernah menemukan ada satu mata kuliah yang diampu oleh dua dosen, artinya saya dengan dosen yang lain gitu. Kadang-kadang kalau anaknya mengisinya itu disebutkan namanya, kita tahu Pak Ivan itu maksudnya buat kita gitu. Tapi kadang-kadang kan dia ngisinya tidak disebutkan nama dosennya ya. Sehingga kita bingung sebenarnya ini masukan buat saya atau buat dosen yang satu lagi gitu. Kalau yang tim teaching di satu mata kuliah yang sama. Nah, kurang lebih itu Pak Ivan pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ya baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin share kembali tadi yang sudah disampaikan. Jadi di sistem itu sudah mendukung untuk pengisiannya per mata kuliah per dosen.
Jadi nanti pada saat mahasiswa mengisi, nanti yang bersangkutan juga memilih dosennya. Jadi kalau tadi di satu mata kuliah ada dua dosen yang mengampu, berarti untuk mata kuliah tersebut nanti si mahasiswanya mengisi dua kali, satu untuk dosen yang pertama yang tadi mengajar sampai UTS, nanti satu lagi untuk dosen yang kedua yang mengajar dari minggu ke 9 sampai UAS seperti itu. Nanti reportnya juga, report agregatnya, itu juga bisa diaksesnya per mata kuliah per dosen. Seperti itu. Jadi eh, tidak perlu khawatir di sistemnya sudah mendukung seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak David. Nah, Oke, berarti Pak Ivan yang perlu disosialisasikan ke mahasiswa adalah dia harus mengisi dua kali gitu ya, Pak Ivan ya, kalau ada ya dua dosennya kalau ya, memang ada gitu ya. dua dosen. Dan di Maranatawannya oleh Prodi juga harus disetting dua dosen itu sebagai pengajar. Kalau pada saat setting buka kelas yang satu dosennya misalkan dosen praktisi dari luar yang hanya apa ya istilahnya mah mungkin kita bilangnya pinjam nama gitu ya di Maranathawan, nah itu kan tidak terdeteksi. Jadi mengisinya akan tetap satu kali Pak kalau seperti itu. Tapi kalau dua-duanya dosen di Maranatha dan sudah di-assign sebagai pengajar tim teaching di satu mata kuliah, nah itu pasti akan terbagi nanti di dalam sistemnya. Oke, Pak Ivan. Nah, kalau di prodi kami itu, kalau di assign-nya mah pasti dua-duanya ya. Ya, Jadi ya, nanti ya. nama dosennya muncul ya di Pasti presensi muncul. itu. Iya, iya. Cuman setahu saya ya, tapi kurang tahu ya Pak. Siapa tahu sekarang sudah berubah ya. Kalau sebelumnya itu di setting MO-nya itu adalah dosen koordinatornya saja yang bisa mengakses ya. Jadi biasanya kalau kayak ada dua dosen tadi ya mengajar satu mata kuliah, nanti yang mengisikan presensinya itu adalah salah satu dosennya yang menjadi koordinator mata kuliah tersebut gitu. Nah, tapi saya kurang tahu, barangkali sekarang sudah dibuka untuk dua-duanya ya gitu. Terima kasih Pak Ivan. Ya, kalau untuk survei bisa sih Pak, tapi nanti kalau untuk absensi saya coba konfirmasi lagi ya Pak. Oke, Baik, oke. terima kasih Pak Ivan. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang hadir? Boleh disampaikan di kolom chat juga kalau berhalangan untuk open mic. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi mungkin saya akan lanjutkan ke beberapa pengumuman terakhir dari SPM. Mungkin ada Ibu Naomi, boleh Bu untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Boleh Pak, saya izin share screen. Sebentar ya, saya coba. Ibu teh loginnya namanya siapa Bu? Oh, SPM ya. Oke, oke. Bisa Bu share screen-nya? Oke, sudah terlihat Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu PJS dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang hadir, berikut ini saya tambahkan beberapa informasi untuk survei-survei yang biasanya kita jalankan. Nah, ini rangkuman dari survei yang biasanya diisi oleh mahasiswa dan juga dosen. Untuk mahasiswa, mulai dari survei daftar ulang mahasiswa baru, itu saat daftar ulang, kemudian kepuasan mahasiswa, kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan, ada survei proses belajar mengajar, survei visi misi, kemudian survei layanan tata usaha, survei NHKS mahasiswa, survei kepuasan wisudawan itu saat sudah selesai sidang, biasanya saat hendak mengisi PEMS. Kemudian ada survei layanan unit kerja jika sudah mendapatkan layanan di masing-masing unit kerja terkait. Kemudian survei yang biasa diisi oleh dosen, ada survei kepuasan dosen, visi misi, layanan tata usaha, NHKS pegawai, serta layanan unit kerja di masing-masing unit kerja bila mendapatkan layanan tertentu dari unit kerja terkait. Kemudian bagi eh, ketua program studi untuk survei-survei yang telah dilaksanakan dapat jadikan dasar untuk berdiskusi dengan para stakeholder
dan melakukan tindak lanjut. Biasanya untuk tindak lanjut diisi oleh ketua program studi serta direview oleh TPMF masing-masing prodi pada web maranathasurvey.com. Berikut merupakan lampiran survei yang sedang berjalan. Saat ini ada survei kepuasan mahasiswa, dan ini survei kepuasan mahasiswa sifatnya terpisah linknya. Untuk FK FKG ada di sebelah kiri, dan juga untuk FHBD, FHIK, FTRC, serta Fakultas Psikologi ada di sebelah kanan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa dapat mengisi survei-survei ini, dan survei ini informasinya kami sampaikan juga ke prodi masing-masing melalui TPMF terkait. Kemudian ini merupakan survei NHKIS yang dibuka sepanjang tahun 2026. Di sebelah kiri merupakan link khusus untuk mahasiswa mengisi survei NHKIS oleh BPK. Kemudian di sebelah kanan merupakan survei NHKIS bagi para pegawai, juga termasuk Bapak Ibu dosen sekalian. Dapat mengisi survei yang di sebelah kanan. Begitu pula informasi ini juga kami bagikan melalui prodi masing-masing, khususnya melalui TPMF. Berikut adalah survei layanan tata usaha yang bisa diisi juga oleh teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen terkait karena sudah mendapatkan layanan dari tata usaha masing-masing. Dan survei ini link dan barcode-nya juga dapat diperoleh oleh tata usaha masing-masing di program studi Bapak Ibu. Berikut informasi dari kami. Apakah ada pertanyaan bagi Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa? Mungkin bila tidak ada, saya kembalikan ke Pak Ivan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya izin share screen yang terakhir ya, Bapak Ibu. Coba. Tadi ada sedikit survei untuk kegiatan hari ini. Ya, silahkan boleh di-scan, Bapak Ibu. Saya share juga di kolom chat ya, untuk link evaluasinya.
Baik, mungkin sudah saya share untuk link evaluasinya. Mohon nanti bisa diisi sesuai dengan data diri yang benar. Nanti di situ ada satu pertanyaan saja terkait kegiatan hari ini dan ada pertanyaan terbuka terakhir. Mohon dapat menyampaikan masukan untuk kami di LPA maupun di SPM khususnya terkait dengan pembelajaran. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini, saya rasa cukup. Saya izin tutup di dalam doa. Doa saya pimpin dalam iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah menyelesaikan kegiatan sosialisasi untuk survei PBM. Kami menyerahkan survei ini ke dalam tangan-Mu supaya setiap mahasiswa khususnya bisa terlibat dari setiap mata kuliah yang ada, supaya kami bisa memperoleh masukan yang komprehensif dan bisa menjadi dasar untuk kami mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran di masing-masing fakultas dan program studi. Kami menyerahkan sisa waktu hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ivan. Makasih. Terima kasih Pak Ivan. Amin.